Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani, petani sawit ya, petani terong, petani semuanya. Jumpa lagi dengan video saya ya. Kali ini kita panen ya. Yang menonton saya doakan dimudahkan rezeki dan dilapangkan rezeki. Serta ya jangan lupa pupuk sawitnya dan pupuk tanaman-tanaman seperti semangka dan jagung lainnya ya. Jangan lupa berikan perawatan ya. Nah, ini sekarang bulan 2. Jadi yang pakai metode 3 bulan ya siapkan terus pupuknya ya. Yang pakai metode 4 atau 6 ya siapkan pupuknya juga. Nah, kita panen ya. Ini sahabat sekitar 1,5 meter ya, jenisnya dampi. Inilah ya, lumayan juga. Jadi sahabat, saya memberikan ini sekitar 3 kilo ya, 3 kilo. Nah, seperti inilah ya. Jadi saya doakan sawit sahabat juga lebat ya, berat, besar-besar seperti yang kita harapkan, dan semoga panennya banyak ya. Oke, kita sikat, kita mulai panen. Kalau panen tuh ya, ini basah nih. Ini bang, kok kenapa gagangnya bambu? Jadi sahabat ya, sawit seperti ini kan rendah. Jadi harus simple aja. Jadi kalau kita beli nanti kita potong lagi. Sahabat, ketika panen ya usahakan dodosnya yang bagus ya. Yang bagus, yang merek bagus kan ada. Sahabat bisa lihat di internet merek apa, merek mata dodos apa yang tajam, yang bagus. Jadi diasah ya, setiap panen diasah mata dodosnya. Kalau tajam, kita waktu panen mudah. Nggak seperti saya ini sahabat, tumpul ya, karena jarang saya asah. Oke, kita spill. Ini dia. Nah, lumayan juga. Air, apalagi ya, perlengkapan lain. Gak batuk. Jadi siapkan perlengkapan seperti air, pisau, parang, batu asah, dan snack lainnya ya. Dan asah, bentar, saya lihat mikrofon nanti. Oh ya, hidup. Aduh. Nah, baik sahabat ya, kembali ke pembahasan. Jadi usahakan ya ketika ingin panen, biasa supaya kita enak dalam memanen. Jadi kalau mata dodos yang tajam sekali tumbuk ya langsung putus pelepah. Jadi kalau mata dodos sahabat tumpul ya, tenaga terkuras. Oke, kita spill ya, jarak dekat lumayan. Oke sahabat ya, ini dia pohon selanjutnya ya. Kebetulan hari ya agak hujan gerimis. Nah, ini dia buahnya. Oke, kita pakai SPP 77
lumayan tajamnya. Baik, kita sikat ya. Nah, jadi sahabat, usahakan posisi panen ini mengambil pelepahnya, ambil posisi pelepah yang bagus. Kambudu. Jadi inilah ya, sekitar 20 kilo. Oke sahabat ya, pohon selanjutnya ini dia ya, sahabat bisa lihat ya, buahnya ya, bentuknya ya 3 kilo. Jadi jangan takut-takut berikan makanan pada sawit ini. Kalau nggak kita berikan makan nggak sanggup. Jadi sahabat uji coba ya, kalau ada di belakang rumah tanam sawit nggak pakai pupuk bagaimana ya. Jadi kalau nggak sanggup 3 kilo ya adalah makanannya rutin ya, 4 bulan. Oke, kita libas. Ini sudah masak. Oke, satu tandan. Satu tandan. Wih. Keras kawan. Keras sahabatku. Sebenarnya hampir kena kamera. Sebenarnya ada egrek tadi, sabit. Jadi usahakan ya, kalau ambil posisi ketika menodos, ambil posisi yang bagus. Aduh, posisi yang bagus. Jadi kalau posisinya bagus tuh, sekali tonjok langsung putus. Nah, saya karena mata dodos nggak tajam, jadi makanya seperti ini. Sahabat jangan tiru ya, gaya dan cara saya memanen. Capek luar biasa. Kita spill. Ini dia buahnya, sekitar berapa kilo ini, besar juga. Nah, sahabat, ini pohon selanjutnya ya, ada satu tandan. Nah, jadi itu dia masak. Nah, usahakan ya, bagi sahabat pemanen, jangan sampai cedera tertimpa buah atau pelepah ya, karena kita ingin panen besoknya ya. Dan jaga kesehatan agar kita bertenaga ya, untuk panen. Jadi jangan lupa berdoa selalu agar diberikan oleh Allah keselamatan ya. Baik, kita sikat. Dan kemudahan
dan balasan ya. Nah ini dia buahnya, sekitar beginilah, besar sekitar 20 kiloan. Oke lah. Oke kawan-kawan sahabatku ya, tadi di sana, ini di sini juga ya, ada satu tandan kita libas ya. Jadi usahakan posisi yang bagus ketika meletakkan egrek atau sabit. Nah jadi kalau pas, sekali tarik putus pelepahnya. Buahnya terjepit di kedua paha. Buahnya sekitar 25 kilo. Pohon selanjutnya kawanku, ini dia ya, kita sikat habis. Nah jadi usahakan hati-hati. Nah inilah seperti ini tadi, saya hampir tersungkur ya. Jadi kalau kita cedera, kita tidak bisa panen lagi. Oke kita spill ya, spill. Lumayan ya, 20 kilo. Oke sahabat ya, pohon selanjutnya ya, ini dia sekitar 2 meteran ya. Jadi saya sarankan sahabat semua ya, jangan terburu-buru dalam memanen, pentingkan keselamatan. Karena kalau kita buru-buru boleh, tapi harus kontrol ya, jangan sampai jatuh karena pelepah yang berserakan ini. Baik kita libas.
Oke sahabat ya, ini dia sawit dampi pohon selanjutnya. Untuk sahabatku jangan lupa pupuk terus ya, atau yang pemanen ya jaga kesehatan, dan saya doakan tempat panennya luas ya dan diberikan kesehatan, amin. Oke, kita libas. Sekali jadi usahakan posisinya bagus, jadi sekali tarik dia langsung putus tuh, seperti itu sahabat. Wah, tapi buahnya terjepit. Wih, wah, terjepit kawanku. Ya. Aduh, terjepit sahabat. Hai kawan semua, ya tadi panen di sebelah sana, ini di bawah ya. Kemarin kebetulan ada sekitar 2 tandan saya tinggal ya. Dan bagi pemanen dan kawan-kawan pemanen, saya doakan ya diberikan kesehatan dan dilancarkan keuangannya ya, serta jaga kesehatan saat memanen ya, jangan sampai kita cedera, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan agar kita diberikan keselamatan selalu ya, dan syukuri apa yang ada ya, agar rahmat dan nikmat selalu diberikan oleh Tuhan, amin. Oke sahabat ya, kita mulai panen ya. Itu ada 1 tandan. Baik sahabat ya, ini dampi ya, yang di sana tadi PPKS, tapi nggak tahu deh, saya sudah lupa ya, lupa jenis bibitnya. Jadi sahabat ya, usahakan jaga pupuk, jangan terputus-putus, jangan terputus-putus. Terputus-putus bagaimana? Bulan 3 berikan pupuk, bulan 3 lagi berikan. Jangan sampai bulan 4 berikan, bulan 4, 5, 6, jangan sampai bulan 3 berikan pupuk. 3, 4, 5, 6 sampai tahun depan nggak diberikan pupuk lagi. Jadi ya sahabat, jangan dengar kata orang, jangan dengar kata orang. Jadi 4 bulan 3 bulan 3 bulan ke depan berikan lagi, jangan berikan 1
1 tahun depan itu nggak sanggup berbuah, sahabat. Buah terjepit, sahabat. Kita pakai dodos saja. Ya, jadi kalau pakai dodos nih, kalau pakai dodos sih enak, cuma ketika buah terjepit itu kelemahannya. Buahnya ya sekitar 25 kilo. Bagus ya, Dampi, PPKS Dampi. Oke sahabat, pohon selanjutnya ini dia, ini buahnya ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu waspada dalam memani ya. Kita sikat, usahakan ya pas mata egrek atau sabitnya. Sekali tarik putus. Jadi sahabat, kalau panen tuh usahakan posisi pas. Jadi kalau pas kita terjepit. Kalau posisi pas mudah ketika kita menarik egrek kita. Oke, kita zoom. Nah ini sahabat, wah lumayan luar biasa. Buahnya mantap. Oke sahabat, pohon selanjutnya ini dia ya. Nah ini seperti inilah ya. Jangan lupa pupuk sawitnya sekitar, kalau setinggi ini saya pakai 3 kilo ya, 3 kilo saya pakai. Nah oke, kita hantam ya. Gak bisa sahabat kita ambil dodos terlalu rendah. Kita buang SPP 77. Sekarang kita main dodos SPP 77 juga kawan. Oke, kita ke sana juga. Ke sana di pohon sebelah. Hai kawan, sahabat semua, jumpa lagi dengan saya ya di video saya. Jangan lupa bagikan video ini dan bagikan ke sosial media dan kawan-kawan semua. Kali ini kita akan mupuk sawit yang umurnya sekitar kemarin baru tanam sekitar 4 bulan ya. Nah jadi untuk kawan-kawan semua, sahabatku semua yang menonton video ini, saya doakan dimudahkan rezeki dan dilancarkan keuangannya, serta diberikan kelapangan pekerjaan dan semuanya ya. Pokoknya ya saya doakan mampu dan kaya raya ya.
Jadi pada kesempatan pagi ini saya akan mupuk ya. Pertama kali mupuk ini jadi menggunakan SP36. Nah, jadi sahabat-sahabat yang pemanen, saya doakan ya luas tempat panennya dan banyak job ya atau tempat panen dan banyak masuklah banyak masuk keuangannya. Jadi lanjut saja pada pembahasan. Sekarang kita mupuk ya. Sebenarnya kan biasanya orang pakai ditabur ya. Jadi saya ambil posisi sekarang ini inisiatif atau cara ya. Cara yang harus saya ambil kalau saya ya kita cairkan nanti ya. Kita cairkan. Kita tuang dalam aqua ya, aqua gelas dua kali dua aqua gelas ya, cukup karena sawitnya sekitar belum ada berumbi ya, sekitar ya sebesar paha lah ya. Jadi saya pakai SP36. Kawan-kawan dan sahabat semua bisa memakai Ponska ya, Ponska. Jadi Ponska bisa sahabat pakai. Nah, jadi kalau misalkan orang berkata nanti jangan dengar ya, sahabatku, jangan dengar, abaikan saja ya. Jadi kalau orang nanti mengejek ya, kalau orang mengejek, abaikan saja, anggap itu suara burung ya, suara burung berkicau. Nah, jadi ada nanti misalkan sahabat mau mupuk pakai pupuk. Oh, kok kayak gitu, kok pupuk itu ya. Kan biasa seperti itu. Kok pupuk itu nggak bagus, pupuk ini aja. Nah, sama dengan suara-suara yang nggak baik nanti kan. Abaikan saja seperti kita mendengar burung berkicau bagaimana ya. Biarin aja. Nah, jadi lanjut ke pembahasan sahabatku semua. Sahabat ya terserah ya kalau misalkan ingin berkomentar nanti berkomentar saja ya di kolom komentar. Nah, baik kita campur ya. Ini SP36 sebanyak 3 kilo. 3 kilo 3 kilo pula. SP36 sebanyak sekilo ya. Jadi sekilo saya tuang dulu. Jadi sekilo ini sahabat sekitar 15 batang ya. Jadi kalau 15 batang nanti kalau 15 batang dua gelas aqua ya, dua gelas aqua gelas ya. Kemungkinan lebih, tapi nggak apa-apa kalau lebih ya kita tuang lagi. Caranya seperti itu sahabat. Ini agak keras nih kalau ini kan belum pecah ini, agak lama dah. Kalau kenapa saya mengambil cara dihancurin dengan air atau direndam, karena SP36 ini susah sahabat tuh. SP36 ini susah melebur. Kalau nggak percaya sahabat cobalah, sampai 4 bulan nggak pecah-pecah dah. Nah, jadi kenapa saya memakai SP36, karena ya dibilang orang kan untuk batang, untuk akar ya. Tapi besok kalau sudah ini saya campur lagi, maksudnya saya setelah SP36 pakai pupuk yang lain. Nah, jadi seperti itu sahabat semua. Nanti misalkan pupuk pakai pupuk apalah ya, jangan dengar. Jadi anggap aja kicauan burung gitu. Jadi sahabat bisa tes ya, maksudnya begini, cari cara sendiri, teliti sendiri. Dengar, tanya boleh, dengar boleh kan, tapi uji ya.
gitu dia. Bandingkan kalau pakai SP36 bagaimana, Orea bagaimana. Orea pun bisa, tapi saya ini uji coba ini bagaimana SP36 karena belum berakar ya, karena saya nggak berani pakai Orea karena takutnya hangus. Oke ya, semangat selalu, jangan lupa berdoa ya. Saya doakan kebun sawit sahabat semakin luas dan panen semakin banyak, dan sahabat-sahabat yang pemanen juga diberikan kekuatan dalam memanen, kesehatan, rezeki yang berlimpah ya. Dan saya doakan ya sahabat pemanen juga banyak tempat panen ya. Jadi kalau banyak tempat panen ya banyak pemasukan kan. Nah ini dia sahabat ya, agak keras ya, lama hancurnya. Nah sahabatku, kebetulan ya di belakang kita ini ada juga padi ya. Kalau di daerah saya ini ada padi, ada sawit. Jadi orang sudah tanam padi, tanam jagung di sini. Baik sahabat ya, kalau misalkan pemupukan ini ya, kalau pupuk, kalau apa namanya, kalau tanaman sawit masih kecil, jadi bisa kita bilang ya, kalau metode saya 3 bulan sekali aja ya. Tapi terserah lah sahabat, mau pakai metode 2 bulan sekali, kalau kecil ya terserah. Jadi kalau saya pribadi ini 3 bulan sekali karena menghemat biaya ya. Oke sahabat ya, ini dia yang akan kita pupuk. Yang menonton saya doakan dimudahkan rezeki dan dilapangkan rezeki bagi sahabat pemanen juga, diberikan saya doakan semakin luas tempat panennya dan semakin bertenaga dan semakin perkasa ya dalam menarik sabit ketika memotong pelepah. Nah ini dia bentuknya sawit yang kita akan pupuk pada pagi hari ini ya. Saya doakan yang menonton dimudahkan rezeki, dilapangkan, diperbanyak duitnya dari segala arah ya. Amin. Oke, kita ambil pupuk yang sudah kita rendam tadi ya. Nah baik sahabat ya, kita mulai memupuk ya. Agak keras juga nih, tapi inilah dengan SP36 ya. Ini dicoba ya. Jadi sahabat boleh tabur, kita aduk-aduk dulu. Agak susah sahabat. SP36. Jadi usahakan ya sahabat, ketika memakai, baca doa dulu ya, jangan sampai lupa baca doa agar diberikan kesuburan oleh Tuhan ya. Apa namanya, sesuai dengan keyakinan ya. Kita siram seperti ini sahabat. Jadi rencana saya memakai 3 bulan sekali ya, karena dana. Jadi kalau cukup dana ya kita usahakan lebih keras lagi. Saya lihat mikrofon dulu. Oke, kembali ke pembahasan. Jadi sahabat, usahakan kalau menanam sawit ya, pakai bibit yang berkualitas.
jangan cabutan. Kalau cabutan nggak ada istilah apa namanya, istilah jenis-jenis seperti PPKS dampi, PPKS ini, PPKS itu. Nah, jadi usahakan sahabat ya membeli bibit sawit yang bagus. Oke sahabatku petani sawit ya, teman-teman ya. Kembali ke pembahasan, ini dia pohon selanjutnya. Nah, jadi sahabat ya, usahakan menanam sawit jangan pakai bibit cabutan. Jadi jangan dengar kata orang bibit cabutan sama dengan bibit dari perusahaan. Kita nggak pandai dalam melihat, sahabatku. Nah, jadi kalau di perusahaan itu lengkap semua, alat lengkap semua. Jadi kalau kita cuma lihat, jadi sahabat jangan dengar kata orang. Kembali ke pembahasan, saya ulang lagi. Jadi sahabat jangan dengar kata orang ya. Saya pakai bibit cabutan hasilnya sekian. Jadi begini sahabat, saya ulangi lagi karena kamera di sana tadi. Kalau di perusahaan lengkap semua ya. Kalau bibitnya satu bibit berapa nutrisi, berapa apalaginya, berapa pH, berapa sekiannya. Banyak yang yang digunakan alat di situ. Jadi kalau kita pakai mata kepala kita, ini bagus, nggak cukup sahabat. Jadi kalau di perusahaan pakai mata kepala, pakai mata ada, pakai alat canggih ada. Jadi kita nggak boleh. Ini saya bukan menggurui, tapi memang kenyataan ya. Kalau di perusahaan itu lengkap semua alatnya. Nah, jadi kita dengar bibit cabutan bagus. Iya, memang bagus, tapi berbeda. Sahabat kan bisa lihat kalau bandingkan ya, kalau sawit cabutan bagaimana, dari perusahaan bagaimana. Ya, jadi terserah sahabat lah ya. Karena lengkap semua di perusahaan itu, ditimbang, diukur pH-nya, dilihat nutrisinya, habis itu ditanam, diteliti lagi kalau nutrisi 5% berapa buahnya, kalau nutrisi pada bibit itu 20% berapa kekuatan buah yang dihasilkan. Semua diteliti. Baru nanti sudah semua diteliti baru dipasarkan. Jadi kita nggak bisa percaya sama, ya, bukan kita nggak percaya sama orang-orang tua zaman dulu ya. Jadi faktanya seperti itu. Ada alat dari mereka kan. Jadi sempatkanlah. Nggak sanggup yang 50 25 ada, yang penting dari perusahaan. Oke, lanjut. Oke sahabat, ini dia pohon selanjutnya ya. Nah, jadi sahabatku semua ya, yang belum kasih racun rumput kasih terus ya. Yang belum lihat lahannya apakah belum diracun, mungkin sudah semak belukar ya, harap diusahakan dulu ya, jangan seperti saya ini. Nah, jadi sahabat ya, sawit ini jangan sampai semak belukar, karena dia nggak mau semak belukar. Jadi usahakan tandus. Nah, jadi cara mencegahnya ya 3 bulan sekali kontrol ya, kontrol. Oke sahabat ya, pohon selanjutnya ini sudah semak belukar juga. Ini sebentar saya aduk.
Jadi sahabat ya, usahakan pakai racun rumput yang bagus ya. Jadi racun rumput yang bagus. Atas lutut itu gak bagus ya. Sebelum di atas lutut lah lebih bagusnya ya. Nah, jadi seperti itu sahabat. Oke, ini pohon selanjutnya ya, kita beri 2 kali ini. Jadi sahabatku yang lagi menonton dan lagi mendengar, saya doakan ya seperti itulah, saya doakan dimudahkan rezeki. Oke sahabat, pohon bibit selanjutnya ya, ini dia. Ini nanti kita libas, kita parang ya, karena inilah, kalau sawit nih nggak suka dia seperti ini, dia maunya tandus, nggak ada halangan apapun dan nggak ada tumbuhan apapun. Oke, kita pupuk ya. Usahakan dalam memberikan pupuk ya, kalau pakai SP36 ini enak ya sahabat. Jadi kita nggak takut hangus ya kalau pakai urea SP36 nih sahabat. Kita nggak perlu takut hangus seperti urea ya. Oke, kita tuang ke umbinya. Nah, ini dia sahabat ya bentuknya. Waduh, hancur-hancuran ya. Oke, kita ke sana. Oke sahabat, ini dia bibit selanjutnya ya, di belakangnya ada kalau di sini pohon kapas panji kami bilang. Kalau di kalau di tempat kawan ya terserah apa ya. Nah, baik, dulu cerita sedikit ya cara membasminya dengan bablas ya, dikikis dulu batangnya. Setelah dikikis kita oleskan bablas dengan ya alidupon ya. Jadi seperti itu cara membunuh pohon kapas ya. Baik, kita siramkan pupuk sebanyak 2 kali ini ya. Jangan lupa berdoa juga sahabatku. Tambahlah sedikit lagi. Oke, baik ya, selesai sudah sekitar 15. Nah, ini yang sudah besar. Nah, ini dia. Jadi sahabat bisa lihat ya, ini udah besar ya. Saya doakan ya sahabat yang punya gaji 3 juta di perusahaan, ambil cicilan 50 juta atau 1 juta ya. Jadi saya doakan kepada sahabat semua agar bisa membeli 1 hektar. Kalau nggak dapat 1 hektar, setengah hektar. Kalau nggak dapat setengah hektar, 1/4. Ya, saya doakan semoga. Jadi dengan gaji 3 juta, ambil cicilan 50. Kalau 50 ya 1/4 hektar bisa. Saya doakan, amin ya. Terima kasih, sampai jumpa. Tes suara. tes suara. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua ya. Sahabat pemanen, sahabat sawit, sahabat pemula sawit. Jadi pagi ini kita panen ya, sekitar, kebetulan kemarin ada yang mengkal, jadi saya tidak ambil. Pagi ini kita mulai ya. Sekitar ada 1 pohon. Jadi di sana ada 2. Jadi sahabat ya yang menonton, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman dan
diklik di situ di bawah video ada bagikan ya, bagikan. Dan ya, sahabat pemanen jangan lupa jaga kesehatan ya, karena besoknya kita panen lagi. Butuh kesehatan dan tenaga serta eh, persiapan untuk kita panen ya, agar kita selamat selalu ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Kalau seandainya kita panen dalam kondisi tidak bertenaga, maka kita tidak bisa mengontrol dan mengendalikan ketika kita panennya. Jadi jangan lupa juga berdoa ya kepada Tuhan agar diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak. Sahabat semua, yang pemula ya, yang pemula bersawit, yang mempunyai kebun sawit. Jadi jangan lupa berikan pupuk ya. Nah, sekitar berapa kemarin misalkan 4 kilo satu pohon ya. Jadi untuk bulan selanjutnya berapa kilo lagi ya. Jadi sahabat semua ya, perlu diperhatikan ya, pemupukan itu rutin ya. Kalau misalkan metode 3 bulan ya 3 bulan selalu, jangan sampai terputus-putus ya. 3 bulan besoknya nggak lagi, 4 bulan sekali, jadi sawit nggak bisa. Dan sawit ini kalau kita nggak mupuk memang nggak berbuah ya. Kalau kita dengar kata-kata orang ya pasti berbuah, memang nggak bisa sahabat. Saya pernah uji tuh, memang nggak bisa. Kalau nggak kena pupuk nggak berbuah. Ada kok yang lain kok berbuah, tapi itu satu ya lah. Tapi ya sahabat, uji cobalah. Kalau nggak pupuk bagaimana? Jadi sahabat semua ya, pakai pupuk yang berkualitas seperti mahkota yang KCL-nya tuh sampai 27% ya, ya Ramila dan yang ada boronnya ya. Dan sahabat bisa pakai pupuk NPK 1616 dan jenis pupuk-pupuk lainnya ya. Jadi bisa dicampur, misalkan satu pupuk dengan satu yang lainnya boleh campur. Tapi ada yang kemarin bilang jangan campur, ataupun kalau dicampur memang susah ya. Jadi sahabat semua, seperti inilah di belakang kita nih ada kebun kita ya, ada angkong, ada becak ya. Nah, itulah alat kita panen ya, ada becak dan ada becak 100 cc ya, nggak besar ya. Jadi ada angkong. Nah, inilah di belakang kita ini ada sawit ya, sekitar inilah. Saya kasih ini di 4 kilo ini. Ya lumayan lah kalau 4 kilo. Sekarang lagi kurang buah ya, lagi trek. Oke sahabat ya, saya doakan ya. Saya doakan kebun sahabat semua ya berbuah banyak dan berlimpah. Amin. Baik, kita mulai panennya di pokok ujung. Hai sahabat semua, jumpa lagi dengan video saya ke hari ini ya. Kita panen lagi, panen ya. Yang belum panen saya doakan dimudahkan rezeki dan diberikan kesehatan selalu. Serta bagi pemanen ya, hati-hati jangan barbar kali ya. Karena kalau barbar nanti cedera, kita nggak tahu besoknya kita ingin panen lagi. Jadi sahabat semua jaga kesehatan ya, karena kita panen setiap hari bagi yang pemanen. Dan para kawan-kawan semua, sahabat semua jangan jangan lupa pupuknya berikan ya rutin, jangan sampai terputus. Kalau misalkan 3 bulan ya 3 bulan, kalau 4 bulan 4 bulan, kalau 6 bulan 6 bulan, jangan sampai nanti udah kasih 6 bulan tahun depan nggak ada lagi. Jadi seperti itu, jangan putus. Dan berikan pupuk sebanyak 4 kilo ya. Kalau setinggi ini sahabat bisa lihat ya,
Kalau setinggi ini 3 kilo cukup ya. 4 kilo bagus ya. Nah, kalau misalkan sahabat semua memberikan pupuk yang rutin, maka buah ini akan apa namanya? Bunga dan buah muda akan muncul selalu. Nah, ini sudah masak sahabat semua. Ini kebetulan sawitnya berjenis dampi ya. Seperti inilah ya. Panennya satu tandan satu ya. Jadi sahabat bisa memilih juga kalau misalkan PPKS 540, PPKS 239, itu saya belum tahu, tapi bilang orang ya, sepengetahuan dari informasi, kalau 540 dan jenis lainnya bisa, kalau setinggi ini bisa dapat 2 tandan ya. Nah, ini dampi satu batang satu tandan ya. Tapi lumayan beratnya kata orang ya. Tapi sahabat ya tergantung ya, maksudnya eh, menurut senior ya, mungkin sahabat bertanya-tanya terserah ya. Nah, seperti itulah yang saya dapat informasi. Jadi sahabat semua, dalam merawat sawit ini yaitu pertama, rumputnya jangan sampai hutan rimba ya. Nah, usahakan tidak berumput, karena kenapa? Kalau rumput itu menyerap nutrisi-nutrisi pada tanah atau pupuk-pupuk yang ada di tanah ya. Jadi kalau sawit ini nggak mau dia bersemak ya. Seperti itulah yang saya dapat. Dan selanjutnya ya, ini pemangkasan atau pruning ya, dipangkas pelepahnya yang jangan sampai banyak sekali, karena bisa menyerap pupuk juga. Jadi kebutuhan pupuk diserapnya terlalu banyak pelepah, jadi nggak terarah ya, nggak terarah pupuk itu. Nah, tahap selanjutnya yaitu apa namanya, pemberian pupuk ya. Jadi jangan takut-takut sahabat semua untuk memupuk sawit sendiri ya, karena kalau makin bagus pupuknya ya makin berbuah banyak dan jauh dari trik ya, jauh dari yang tidak berbuah. Nah, seperti inilah kondisi lahan kita ya. Jadi saya doakan kepada sahabat semua, menguruslah kebun sawitnya, urus terus ya, atau perhatikan terus ya. Dan bagi kawan-kawan yang ada pekerjaan di perusahaan yang gajinya 3 juta, atau misalkan kita bilang pekerjaan di perusahaan apa, kurir atau bagian apalah, yang gajinya 3 juta ya. Jadi kumpulkan duitnya, investasi untuk beli lahan ya, sahabatku semua yang bekerja di perusahaan. Jadi bukan apa ya, bukan sahabat, bukan sesuatu lah ya. Tapi kalau saya nggak ada pekerjaan di perusahaan, kalau misalkan saya bekerja di perusahaan lumayan ya, tapi saya nggak ada kerjaan ya, seperti inilah. Jadi saya tuh iri ya kalau melihat sahabatku semua yang bekerja di perusahaan gajinya 3 juta atau 4 juta, ada tambahan lagi ya. Maksudnya kita bisa nabung nah, untuk kedepannya. Saya tuh iri sebenarnya, tapi bagaimanalah, beginilah kita nih ya, orang kampungan sahabatku semua. Oh, baik, perhatikan juga ya setelah memupuk, nanti perhatikan apakah ada respon pada daun. Kalau misalkan berubah nanti hijau, berarti pupuk itu bagus, atau pupuk itu cocok lah untuk tanaman sawit sahabat semua. Kalau misalkan pupuk itu tidak daun tidak berubah, berarti pupuk itu tidak cocok ya. Nah, sahabat semua bisa memakai NPK 1616. Kalau seumur ini, yang ini di depan kita ini, di belakang saya ini, bisa memakai pupuk NPK 1616. Bisa pakai urea SP36, bisa, boleh.
Cuman takarannya kalau seperti ini 2 kilo, ada yang bilang 2 kilo ya. Kalau saya pribadi 3 kilo terus saya hantam. Jadi nggak pelit-pelit kita ya, supaya bagus. Ya, seperti inilah sahabatku semua ya penampakannya pupuk dulu nggak seperti ini. Jadi dulu waduh hancur ya. Dulu hancur ini nggak seperti ini. Sekarang ada perubahan setelah saya ganti pupuknya. Eh, Baik sahabat semua ya, jangan lupa berusaha terus lah. Baik kita panen ya. Dan selanjutnya sahabat ya pakai dodos yang mereknya bagus ya. Ini kebetulan SPP 77. Jadi tajamnya ya lumayan lah ya. Jadi pilihlah dodos yang bagus, karena kalau dodos yang bagus tajamnya bagus, saat kita panen juga lelah kita tuh nggak apa ya nggak terlalu cepat. Jadi seperti kita panen biasa ya. Baik sahabat, banyak mata dodos yang bagus-bagus ya harganya. Ini saya beli kemarin berapa ya, 208 kalau nggak salah. Tajamnya lumayan lah, SPP 77. Ini masih ada labelnya, ini asli, alhamdulillah asli. Oke, baik kita panen ya. Oh sahabat semua, kalau panen tuh jadi kita ambil posisi seperti ini ya. Terserah sahabat, kalau pakai songo boleh, tapi saya nggak pakai songo ya. Kalau karena nggak suka pakai songo 1, songo 2, jadi saya pakai turun buah, turun pelepah. Ya, kebetulan saya nggak asah, jadi tajamnya kurang. Wah, mantap sahabat. Oke, kita ambil gambarnya ya. Nah, ini dia. Lumayan dampih. Oke, pohon selanjutnya. Oke sahabat, pohon selanjutnya ya, ini dia. Lumayan buahnya besar sedikit ya. Baik kita libas. Nah ini dia buahnya, lumayan.
Hai sahabat, pohon selanjutnya ya. Ini dia sudah masak dua tandan. Kita libas. Oh, belum. Ini dia sahabatku, buahnya lumayan luar biasa.